Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Delia Paramita. Nah, kali ini di pembahasan baru nih. Sekarang kita akan membahas tentang gaya belajar apa yang cocok untuk generasi millennials di era millennials sekarang. Nah, aku nanti akan menjelaskan apa itu gaya belajar, generasi millennials, dan gaya belajar apa sih yang cocok. Kita lanjut ke videonya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar itu? Gaya belajar itu berarti metode atau cara yang diterapkan peserta didik untuk dirinya sendiri agar lebih bisa memahami pelajaran-pelajaran yang diampu. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan generasi millennials itu? Nah, generasi millennials ini dia lahir saat teknologi sudah berkembang dengan pesat dan juga informasi yang tersedia itu sudah banyak dan sudah berlimpah. Nah, saat generasi millennials ini lahir, informasi atau berita-berita yang akan kita cari itu sangat mudah untuk didapatkan. Tapi ada juga dampak-dampak negatifnya yang lain. Biasanya generasi millennials ini dibagi menjadi dua, generasi Y dan generasi Z. Nah, generasi Y itu dia lahir sekitar tahun 1990-an hingga awal 2000. Nah, kalau generasi Z itu generasi kita yang lahir pada tahun 2000 dan seterusnya sampai sekarang. Nah, pasti dari perbedaan kecepatan teknologi yang kita rasakan, pasti ada gaya belajar baru yang harus kita terapkan untuk menunjang pembelajaran kita. Nah, gaya belajar apa sih yang cocok untuk generasi milenials di era milenials yang sekarang ini? Gaya belajar yang pertama yang cocok untuk anak milenials dan era milenials adalah gaya belajar learning by doing. Nah, gaya belajar learning by doing ini bisa dibilang praktik atau praktikum. Nah, kebanyakan anak-anak millennials itu lebih suka praktek daripada teori, karena saat kita praktek secara langsung itu kita akan lebih memahami materi-materinya daripada kita hanya monoton mendengarkan gurunya berbicara tanpa ada praktek yang kita lakukan. Yang kedua, generasi millennials ini bisa dibilang orangnya multitasking. Nah, jadi dia tuh bisa melakukan berbagai hal dalam satu waktu. Jadi para guru juga harus menerapkan hal tersebut dalam pembelajarannya supaya generasi milenials lebih memahami materinya. Nah, yang ketiga, generasi milenials ini juga memperhitungkan hasil yang akan dia dapatkan setelah melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi metode pembelajaran yang diterapkan guru-gurunya juga harus menunjang hal tersebut dan juga mendukung segala hasil yang akan didapatkan oleh siswa tersebut. Yang keempat, generasi milenials juga suka belajar secara berkelompok. Kenapa? Karena menurut mereka belajar secara berkelompok itu akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lain dari teman-temannya yang mungkin memiliki pemikiran yang berbeda dengan dirinya. Hal itu akan menunjang sekali pemikiran dia dan juga lebih memahami pembelajaran yang dia mungkin kurang bisa atau kurang paham. Nah, yang kelima, generasi millennials itu suka experiential learning. Jadi dia lebih senang belajar dari pengalaman. Nah, ini juga bisa jadi mengacu ke yang pertama tadi, yang learning by doing. Jadi guru-guru lebih baik mengajak mereka untuk praktik agar mereka memiliki pengalaman lebih dan mereka lebih aktif untuk lebih belajar lagi. Jadi saat mereka punya pengalaman baru, mereka akan lebih semangat dan lebih aktif dalam pembelajaran. Keenam atau yang terakhir itu pasti nih semua orang generasi milenials nggak bisa lepas dari yang namanya internet, ya nggak? Nah, pasti mereka akan menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk
mencari tahu informasi yang relevan dengan pembelajaran-pembelajaran yang mereka ampu. Maka dari itu, guru-guru nggak boleh gaptek dong, karena muridnya akan lebih aktif jika dia melakukan dengan bantuan teknologi yang ada. Nah, dari 6 poin yang udah aku sebutin tadi, pasti salah satu itu pasti kalian lakuin kalau ngerjain tugas atau cari-cari informasi yang relevan untuk tugas-tugas kalian. Dari gaya belajar yang mengalami banyak perubahan seperti tadi, pasti guru-guru merasa banyak tantangan saat mengajar murid-murid yang dengan gaya milenial sekarang. Jadi guru-guru juga harus dituntut untuk mengerti teknologi biar muridnya tidak merasa bosan saat pembelajaran atau saat di kelas. Nanti kalau gurunya membosankan, pasti muridnya banyak yang bolos, males untuk ke sekolah, belajarnya males-malesan. Jadi itu tantangan yang berat untuk guru-guru di luar sana. Dari yang tadi udah aku jelasin, hal itu bisa kalian terapkan pada diri kalian dan juga tidak usah diterapkan pada diri kalian. Jadi kalian harus menyaring mana yang cocok untuk diri kalian dan tidak cocok untuk diri kalian. Jadi saat kalian menerapkan hal yang tidak cocok dengan diri kalian, itu pasti akan berdampak buruk di lain hari. Bisa juga menurunkan prestasi belajar kalian. Jadi harus tahu metode apa yang cocok dan gaya belajar apa yang cocok pada kalian. Nah, sekian dulu informasi yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jika ada salah mohon dimaafkan. Nah, aku berpesan karena sekarang sedang pandemi COVID-19, jadi kalian harus tetap stay di rumah, kalian harus jaga kesehatan kalian, hindarin stres, dan selalu bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.